Ustaz, apakah ada doa khusus di sela-sela salat tarawih setelah salam? Jika ada, apa bacaannya? Tidak ada doa khusus. Antum sedang salat malam, antum berdoa sih terserah. Mau zikir, melanjutkan baca Quran. Dahulu penduduk kota Mekah, mereka salat tarawih 20 rakaat. Setiap selesai 4 rakaat, mereka tawaf. Kemudian mereka lanjut lagi. Setiap selesai 4 rakaat, mereka apa? Tawaf. Sehingga waktu mereka habis untuk tarawih dan habis juga untuk tawaf. Maka disebutkan penduduk kota Madinah menyaingi. Mereka dengar penduduk kota Mekah salat dan tawaf. Maka mereka memperbanyak rakaat. Jadilah mereka 39 rakaat. Karena mereka tidak ingin kalah dalam masalah pahala. Penduduk kota Mekah mendapatkan pahala tawaf, mereka memperbanyak rakaat apa? Salat. Sehingga waktunya bisa hampir-hampir sama. Jadi kalau Bapak Ibu bangun tengah malam, sholat tahajud, sholat witir, habis itu ada zikir nggak? Ada zikir tentu. Sebagaimana kalau sholat wajib ada zikirnya, kayak tadi kita berzikir. Tapi zikir habis witir ini yang dianjurkan. Subhanal Malikil Quddus. Diulangi terus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Maha suci Allah, Maha Raja yang kudus, maksudnya yang suci, mulia. Dan pada yang ketiga kali beliau membaca dengan suara terdengar jelas, dan beliau memanjangkan suara beliau, maksudnya Nabi Muhammad SAW, lalu menutupnya dengan mengucapkan Rabbil Malaikati Warruh, Tuhannya para malaikat dan Tuhannya Jibril. Ini riwayat An-Nasai jilid 3 halaman 244. Saya mau bertanya, sistematika kalau sesudah sholat tarawih itu kan kalau sholat wajib kan Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau sholat tarawih itu doanya itu bagaimana Pak Ustadz sesudah sholat? Biasanya yang ibu baca apa? Saya suka kembali lagi ke Allahumma antas salam itu mengikuti sholat fardu itu Pak. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi bacaannya itu Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kalau bukan witir Pak Ustadz? Iya, setelah sholat witir. Oh, ibu ini setelah tarawehnya. Oh iya Pak Ustadz. Jadi nggak ditutup sama witir tarawehnya? Tutup, tapi kan sesudah saya sholat kan salam tuh kiri kanan ya. Nah, saya tuh baca apa? Oh, naam. Jadi ibu belum selesai sholat tarawehnya, belum ditutup sama witir gitu? Belum. Naam. Jadi sebenarnya nggak ada bacaan khusus ibu. Jadi tidak ada bacaan khusus setelah itu, karena bisa jadi langsung nyambung sholatnya, atau ibu mau doa, mau berzikir apa saja bebas sebenarnya. Nggak ada masalah. Jadi habis sholat istirahat, ibu mau istighfar, mau minta ampun sama Allah, ibu mau berdoa, ibu mau ngaji, karena memang waktu itu waktu bebas berdoa dan berzikir ibu. Oh, jadi tidak seperti kalau sholat wajib itu kan? Enggak seperti sholat wajib. Bebas ya Pak Ustaz? Bebas. Ibu mau baca apa aja, silahkan di antara dua rakaat itu ibu. Kan ada yang Allahumma afun karimun. Allahumma innaka afun. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Iya. Itu bisa juga ya Pak? Oh bisa nggak ada masalah, karena memang itu doa yang ditanya sama Aisyah sama Nabi SAW, kalau dapat Lailatul Qadar baca apa? Kan disuruh baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mau baca itu juga ibu nggak ada masalah. Jadi bebas. Biasanya di bulan Ramadan ketika ibadah salat tarawih itu juga ada doa-doa. Sesungguhnya dalam salat tarawih di salah-salah salat itu tidak ada doa khusus. Nah, doa yang biasa dibaca itu bukan doa salat tarawih, tapi itu doa menggapai Lailatul Qadar. Jadi bukan doa salat tarawih. Artinya di sela-sela salat itu di sana tidak ada doa khusus. Adapun asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, ini doa menggapai Lailatul Qadar. Perintah Nabi, lafadznya lafadz ulama. Adapun yang kedua itu pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi, lalu Nabi jawab agar Aisyah mengucap Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dibaca sepanjang malam. Yang ada itu adalah doa witir. Kalau doa witir itu ada Subhanal Malikil Quddus dengan berbagai variasinya. Ada yang panjang, ada yang pendek.
Jenengan apal panjang boleh baca panjang, apal pendek boleh baca pendek. Apalagi? Oh ya, di akhirnya nanti Rabbul Malaikati Warruh, itu doa untuk doa witir. Orang yang mengerjakan tarawih dengan benar dan dia memohon ampunan kepada Allah di sela-sela dia sholat itu, jeda dia selesai, dia minta ampun, itu berpotensi digugurkan semua kesalahannya tanpa kecuali. Dan itu doanya langsung ditalkinkan, diijazahkan oleh Nabi di lisan Sayyidah Aisyah. Hadis sahih radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan baik-baik ya. Nanti saya turunkan tentang cara tarawihnya. Perhatikan kalimat doanya, Anda boleh ikuti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian ada tasbih-tasbih di celah-celah, di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa dalil orang bertasbih-tasbih di celah-celah tarawih ini? Maka ketika duduk istirahat, orang Makkah itu duduk istirahatnya sambil tawaf. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, tapi sebagiannya tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sambil menggerak-gerakkan kaki karena tegak lama berdiri. Orang Madinah tak bisa tawaf. Maka orang Madinah yang tak bisa tawaf tadi, mereka baca Quran, berzikir. Maka disitulah dalil pengambilan boleh tasbih di celah-celah tarawih. Bukan kata Ustaz Abdul Somad, saya membaca kitab, kata Syekh Atiyah Saqar. Apa bacaan orang waktu tawaf? Tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa bacaan orang ketika berzikir duduk? Tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau boleh bertasbih waktu tawaf di sela-sela tarawih, kalau boleh tasbih ketika menunggu istirahat imam, kenapa tak boleh bertasbih saat Bilal mengisi celah-celah sela-sela tarawih? Itulah dalil boleh bertasbih, dengan syarat bunyi tasbihnya jelas, bacaannya tersusun rapi, didengarkan ke ustadz, diketik, dikasih baris, dilaminating, dibaca oleh Bilal. Anak-anak muda kita dilatih untuk membaca ucapan-ucapan tasbih ketika di sela-sela tarawih. Kemudian Bilal memberitahu, sallu salatat tarawih raka'ataini rahimakumullah. Itu supaya makmum ingat. Karena kadang setelah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, 14 rakaat, 16 rakaat, 18 rakaat, 20 rakaat, lupa orang. Kalau dulu di kampung kita, rakaat pertama, kedua alhaqumut takasur, habis itu wal asri. Kemudian sekarang banyak imam hafal-hafal tengah, lalu kemudian lupa makmum ini rakaat keberapa. Ini apakah masih tarawih atau witir? Maka Bilal memberitahu kepada jamaah bahwa kita masih witir. Lalu kemudian Bilal ngasih tahu jamaah, sallu salatal witri salasa raka'atin, untuk memberitahu makmum yang tak terbiasa. Misalnya ada musafir, sholat dia di masjid kita, atau ada tamu dari jamaah, datang dia kemari, dia tak tahu imam ini witirnya 3 atau 2-1. Maka dari Bilal itulah memberitahu, sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Oh, 3 rakaat. Sallu salatal witri raka'ataini. Karena kalau tidak dia bertanya-tanya. Kalau orang tidak jelas niatnya di awal,
maka tak sah sholatnya. Innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat.